Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik menerima teguran bagian pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kenapa topik menerima teguran ini penting untuk dibahas, Pak? Pada satu sisi kita tahu menerima teguran bukanlah hal yang mudah. Benar Pak Hendra, bahwa menerima teguran itu menjadi hal yang secara manusiawi tidak mudah ya kita terima. Yang lalu pernah kita bahas tentang memberi teguran, itu pun tidak mudah. Terlebih lagi ketika menerima teguran, karena menerima teguran itu memang secara alami itu kan kita diserang, merasa diserang, direndahkan, dipojokkan, dan kita bisa juga terluka karenanya. Tetapi topik ini penting untuk kita bahas dan juga kita terapkan dalam diri kita masing-masing, karena rupanya kalau kita melihat firman Allah itu rupanya jauh lebih banyak membahas secara eksplisit berkenaan menerima teguran daripada memberi teguran. Contohnya, Pak? Jadi misalnya seperti Amsal itu yang paling banyak ya. Salah satunya Amsal 9 ayat 8 dikatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Kemudian dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang yang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi ada ayat-ayat yang serupa dengan dua ayat yang saya bacakan tadi, baik memakai kata kecam, hardik, tegur, dan sebagainya, itu yang melimpah tentang bagaimana seharusnya sikap dan respon kita dalam menerima teguran. Jadi meskipun secara umum rasanya kalau kita ditegur itu diserang, padahal nggak begitu Pak ya, karena kalau kita lihat pesan firman Tuhan juga kan firman Tuhan tidak dalam konteks dalam tanda kutip menyerang kita, tetapi berusaha mengarahkan dan mengoreksi kita. Menyerang juga iya sebenarnya. Jadi gini, ada dua sisi ya, bagikan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Satu sisi memang teguran itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu membangun kita ya. Jadi makanya dikatakan kecamlah ya, hardiklah, didiklah, itu karena apa? Jalan kehidupan. Karena itu akan menjadikan kita orang bijak. Karena itu akan menjadikan kita orang yang berpengertian, orang yang berbudi. Jadi itu sisi yang membangun bagi kita. Tapi rupanya sisi yang lain dari mata uang yang sama itu tetap dengan kata-kata kecam, hardik apalagi ya. Itu kan kata-kata yang keras. Jadi memang ada sisi menyakitkan, tetapi rasa sakit yang menyembuhkan, rasa sakit atau derita yang menumbuhkan. Nah, sisi inilah yang rupanya firman Allah ingin kita melihat. Jangan hanya lihat sisi buruknya yang tidak menyenangkan kita, tapi lihatlah kebenaran, kebaikan, bahkan berkat yang terkandung di dalam teguran itu. Sekalipun teguran itu disampaikan dengan cara yang keliru, yang menyakitkan kita. Nah, jadi memang firman Allah ingin supaya kita jangan terpaku semata-mata kepada kemasannya. Aduh, kok enggak cantik kadonya ya? Mosok kado ini dibungkus dengan kertas koran, kertas daur ulang, kertas bekas. Pasti jelek, udah nggak mau, buang aja kadonya, buang aja hadiahnya, tolak. Saya nggak mau terima kado, bungkusnya saja kayak gitu, pasti isinya jelek. Rupanya jangan begitu sikap kita. Mungkin bungkusnya memang jelek, kertas bekas, kertas koran, kertas daur ulang, tetapi sangat mungkin isi emas, berlian, permata, kehidupan yang berharga. Nah, inilah yang rupanya firman Allah ingin supaya kita fokus pada isinya. Walaupun bungkusnya itu bungkus yang sangat tidak menyenangkan hati kita, tapi isi yang berharga inilah yang harus kita kejarlah. Kalau kita demikian, maka kita akan terhitung sebagai orang-orang yang bijak,
hitung sebagai orang-orang yang berbukti, orang-orang yang berbudi, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengertian, orang-orang yang dikatakan demikian itulah yang mengejar hikmat, kebenaran di dalam teguran. Tadi Bapak sempat menyebutkan dan kita pernah membahas juga sebelumnya bahwa memberi teguran itu bisa keliru, Pak. Nah, kali ini karena di dalam topik menerima teguran, ini kan juga pasti bisa keliru. Bisa Bapak berikan contoh, Pak, sikap yang keliru di dalam menerima teguran seperti apa misalnya? Jadi sikap yang keliru dalam menerima teguran juga dalam beberapa bagian firman Tuhan, khususnya dalam kitab Amsal, memakai kata sikap yang keliru itu diantaranya menghina, ya, menghina teguran. Itu dengan sama saja menghina hikmat yang ada dalam teguran itu. Menolak, membenci, kemudian mencemooh, mengabaikan. Bahkan ada kata-kata yang cukup tajam ya. Di dalam Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher walau telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi sikapnya sudah dapat teguran, ngotot, ngeyel, ya, menolak dengan keras. Jadi katakan sampai urat lehernya kelihatan, ya. Firman Allah memakai kata bersih tegang leher. Nah, ini sikap-sikap yang rupanya firman Allah menyatakan itu keliru. Kita nggak boleh membenci, nggak boleh menolak, nggak boleh mengabaikan, memalingkan wajah kita, apalagi ngotot melawan, bersih tegang dengan teguran yang kita terima. Jangan, terimalah teguran itu. Dengarlah baik-baik lebih dulu. Temukan mutiaranya. Itu sikap yang benar, dan yang sikap yang keliru itu yang akan justru membawa kita dikatakan pada kondisi yang diremukkan, bahkan sangat mungkin tidak bisa bangkit kembali karena kita terhitung sebagai orang-orang bebal, terhitung sebagai orang-orang bodoh. Jadi firman Allah memang hitam putih ya. Kalau kita mau belajar menerima teguran dengan baik, maka kita jadi orang yang bijak, pandai. Sementara kalau kita menolak, bahkan menolak mentah-mentah, membuang hikmat yang ada dalam teguran itu, berarti kita siap menjadi orang bodoh, orang yang bebal. Artinya kita jangan antipati dengan teguran begitu Pak ya? Iya, rupanya demikian Pak Indra. Pak, saya mau tanya nih Pak, sebenarnya kecenderungan kita sebagai manusia dalam menanggapi teguran verbal itu seperti apa Pak? Ya, jadi kecenderungannya kan secara alami kita kurang suka ya, dan kita lebih cenderung secara manusiawi lebih cenderung bersikap defensif, jarang yang bersifat terbuka, siap menerima ya dengan hati yang terbuka teguran-teguran itu. Jadi karena kita merasa sensitif dengan harga diri, sensitif dengan rasa aman, maka sikap-sikap yang reaktif itulah yang lebih mudah muncul. Jadi sikap-sikap yang antipati yang tadi disebutkan itu adalah sikap naluriah kita yang akan lebih mudah muncul. Maka itu kita harus belajar untuk tidak antipati, begitu Pak ya? Betul, demikian Pak Indra. Nah, ada tips praktis Bapak apa gitu, bagaimana kita bisa menanggapinya dengan tepat nih Pak? Jadi dalam hal ini memang yang paling utama kita perlu menyadari bahwa satu prinsip sebagai batu penjuru kita, bahwa saat saya ditegur, tanggapan pertama saya adalah menanggapi dengan cara yang memuliakan Allah. Maksudnya? Jadi respon saya yang pertama dan utama adalah bagaimana saya menanggapinya, memberi respon dalam pikiran, perasaan, perkataan, seluruh bahasa tubuh saya itu adalah tanggapan-tanggapan dari hati yang ingin memuliakan Allah, sehingga memunculkan juga ekspresi yang memuliakan Allah. Jadi dalam ini kita bisa menyitir dari firman Allah dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi makan, minum atau apapun juga, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Jadi mari itu yang jadi mindset kita, menjadi paradigma kita, menjadi satu batu penjuru dalam pola pikir kita. Apapun yang muncul dalam diriku, yang mau kumunculkan adalah hal-hal yang memuliakan Allah. Termasuk caraku menanggapi teguran, sekalipun teguran itu dengan cara yang sangat menyakitkan. Tanggung jawabku adalah menanggapinya dengan cara yang memuliakan Allah.
Jadi kalau dalam bahasa lain ini berarti kan sikap proaktif. Bahwa saya berpusatkan kepada hal-hal yang prinsipil. Yang prinsipilnya adalah bahwa hidupku berpusatkan pada Kristus. Hidupku adalah hidup yang memuliakan Allah. Perkara kamu mau ngomong dengan celometan, kamu ngomong dengan santun, kamu ngomong dengan bahasa yang penuh sumpah serapah, kamu ngomong dengan bahasa yang sangat tertata dengan baik, it's your problem. Itu urusanmu, katakan begitu ya. Tapi urusanku, it's my problem, bahwa saya memuliakan Allah. Apapun yang aku terima, aku tetap memuliakan Allah. Nah, inilah satu sikap hati, ketetapan yang memang perlu kita bangun dari hari ke hari, dan perlu kita latih, kita segarkan, dan termasuk siap untuk didemonstrasikan ketika kita mengalami situasi-situasi yang buruk, termasuk menerima teguran dengan cara-cara yang salah tadi. Baik Pak, ini kalau kita mau menerima teguran tapi kita harus mengetahui kita punya prinsip untuk memuliakan Allah, tentunya untuk melakukannya, untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan, kita perlu kenali beberapa faktor yang Pak, yang bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa menerima teguran ini dengan baik. Ya. Kapan Bapak? Jadi ada beberapa faktor, yaitu pertama kita memang perlu mempelajari tanggapan-tanggapan yang benar, ya. Yang kedua membuat komitmen di hadapan Allah, yang ketiga bergantung pada Allah. Jadi yang pertama ini kita perlu mempelajari tanggapan-tanggapan yang benar untuk menggantikan tanggapan-tanggapan yang keliru. Jadi kembali bahwa untuk menerima teguran, ya, dengan cara yang disampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih, tidak terlalu sulit untuk kita menanggapi dengan benar dan baik. Tapi ketika kita diserang dan ditegur dengan cara yang tidak tepat, kita pun secara manusianya kan tergoda untuk memberikan tanggapan yang tidak tepat. Kemarahan, sakit hati, pembelaan diri, cenderung mengambil alih tanggapan kita. Nah, dengan sifat manusiawi, berangkat dari kemanusiaan kita yang berdosa ini, maka kita memang perlu yang pertama mempelajari dengan sengaja tanggapan-tanggapan yang benar ini. Menanamkan nilai dan juga melatihnya. Setiap saat kita menerima teguran, dari teguran yang paling kecil, paling sederhana, ya kita tanggapi, kita latih untuk menanggapi dengan cara yang benar. Mempelajari tanggapan yang benar. Kemudian tadi Bapak sebutkan faktor berikutnya adalah kita harus membuat komitmen di hadapan Allah. Nah, boleh Bapak jelaskan maksudnya membuat komitmen di hadapan Allah ini seperti apa? Membuat komitmen ini artinya ya membuat komitmen untuk menanggapi dengan cara yang benar tadi. Sebagaimana yang tadi dibahas di bagian beberapa menit yang lalu, bahwa hidupku adalah hidup yang memuliakan Allah. Apapun yang muncul dari diriku itu berangkat dari keyakinan diriku akan jati diriku bahwa aku adalah murid Kristus. Aku adalah milik Kristus, aku adalah bait Roh Kudus, Roh Allah diam dalam diriku, maka aku akan mengekspresikan hal-hal yang memuliakan Allah, yang Allah sukai. Yaitu hal-hal apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang disebut kebaikan, kebajikan. Nah, hal-hal itulah yang menjadi komitmenku termunculkan dari berbagai sisi hidupku. Baik dalam keadaan yang senang, susah, baik dalam keadaan yang lancar, ataupun dalam keadaan yang penuh hambatan. Nah, ini satu komitmen yang perlu kita bangun dalam diri kita. Tapi komitmen ini tentu bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Tadi Bapak katakan faktor ketiga, kita harus mengandalkan pada kekuatan Allah, ya. Benar. Jadi memang faktor yang ketiga yang mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima teguran dengan baik dan benar, yaitu adalah faktor yang ketiga adalah kita perlu membangun kebergantungan kepada Allah sebagai sumber kekuatan untuk dapat menanggapi dengan benar. Jadi secara manusia berangkat dari keberdosaan kita, ya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tapi kita tinggal dalam kemah yang lama. Jadi jiwa untuk memberontak, defensif, jiwa yang ingin mempertahankan ego kedagingan kita itu kuat sekali. Nah, dalam hal ini kita sudah pegang pada prinsip, kita mau berkomitmen, kita juga berusaha melatih, tapi ingat, kita terbatas. Kekuatan kita tidak sedahsyat itu.
maka kita perlu mengundang Allah, Tuhan beri aku kemampuan. Mungkin ada saatnya kita diserang dengan teguran, Tuhan tolong deh Tuhan, aku sakit hatiku tuh, aku ingin balas Tuhan, aku Tuhan limpahkan kasih-Mu pada aku, beri aku damai sejahtera supaya aku bisa tenang Tuhan, tenang, supaya bisa menanggapi dengan tepat. Tolong Tuhan, taruh roh-Mu dalam perkataanku, dalam hatiku, kuasai jiwaku Tuhan. Nah ini, jadi hidup yang bergantung pada Allah termasuk di tengah krisis. Ketika kita diterpa teguran yang menyakitkan, mari berdoa, berseru pada Allah. Bahwa kita lemah, tetapi kalau kita akui kelemahan ini kepada Tuhan, maka kita akan kuat. Di saat aku lemah, maka aku kuat. Karena kasih karunia Allah dalam diriku. Kalau misalnya orang yang menegur itu penuh dengan kemarahan, Pak, apakah kita hanya diam saja begitu? Iya, Menghadapinya? tentu jadi satu hal yang penting, tugas pertama kita adalah memberikan tanggapan dengan cara yang dapat meredakan amarahnya. Jadi hati-hati, kalau saya suka menyitir ya dalam konteks ini, omongan dalam bahasa Jawa, sing waras kudu ngalah ya. Yang sehat, yang berpikir sehat, yang berakal sehat, mari mengalahlah dengan orang yang lagi emosional, lagi dalam arti tertentu tidak waras. Jadi jangan marah dibalas dengan marah. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ya sebuah hikmat yang sangat indah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi memang firman Tuhan jelas menyatakan satu hikmat yang berlaku dalam kondisi apapun, termasuk ketika kita diterpa dengan teguran yang penuh amarah gitu ya. Jadi kalau kita menanggapi dengan lemah lembut, itu lebih mungkin meredakan amarah kegeraman orang itu, lebih mungkin daripada perkataannya pedas. Wah, itulah seperti menyiram bensin ke dalam api yang sedang menyala-nyala, apinya akan tambah membesar. Oh, jadi maksudnya menerima di sini bukan berarti kita hanya diam pasif, Pak ya. Kita juga perlu memberikan jawaban, tapi yang lemah lembut yang bisa meredakan amarah begitu. Ya, jawaban ataupun respon, tanggapan ya, cara bahasa tubuh kita, tatapan mata kita, hal-hal mungkin kalaupun kita ngomong, kalaupun saatnya tepat untuk bicara, nada, pilihan katanya, itu dengan ekspresi, cara dan semangat bagaimana amarahnya itu diredakan lebih dulu supaya tidak makin memanas. Tapi Pak, kan tidak selalu Pak kita memberikan respons, kita sudah berusaha memberikan jawaban lemah lembut, berusaha memberikan tanggapan sebaik mungkin. Hasilnya kan kadang-kadang tidak sesuai harapan, Pak. Ya, demikian betul ya. Yang disampaikan Pak Indra tepat sekali, bahwa bagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan respon orang itu atau tanggapan orang itu. Jadi ada saatnya sekalipun kita sudah menanggapi dengan benar, dengan cara yang lembut, dengan dilandasi semangat kasih, toh orang itu malah semakin membabi buta, semakin merasa di atas angin. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan perasaan orang itu, ataupun kita tidak bisa memaksa orang tersebut untuk menanggapi dengan benar. Bisa Bapak berikan contoh nggak Pak? Misalnya ada orang menegur kita berusaha memberikan tanggapan, terus ternyata hasilnya tidak tepat, kita harus bereaksi seperti apa berikutnya? Dalam konteks ini, mungkin saya ingin menyitir satu bagian firman Tuhan ya. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Jadi firman Allah juga mengerti tentang keterbatasan kita, maka sedapat-dapatnya. Nah, dalam konteks yang Pak Indra sampaikan tadi, jadi memang kita perlu menanggapi dengan cara yang benar, kita meredakan, tapi ketika orang itu marah, ya apa boleh buat kalau orang itu tetap marah. Ada kalanya kan orang itu ingin membuang sampah. Dalam konteks ini kita bisa coba mengambil satu perspektif, satu pola pikir, oh orang ini benar-benar sangat terluka. Ya biarkan dia buang sampahnya itu. Biarkan dia buang sampahnya dulu, sampai titik yang lega, baru kita menanggapinya. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil satu sudut pandang,
betapa kasihan orang itu ya. Kok begitu sangat terlukanya ya. Aduh, kasihan ya dia ya. Ya udahlah wis, biarkan dia keluarkan nanah-nanahnya, keluarkan batu-batu kerikil, keluarkan pecahan-pecahan kaca yang menyusahkan hatinya, yang menggores-gores jiwanya. Udahlah, biarkan dia buang dulu, muntahkan dulu aja. Biarkan nanti kalau dia toh sudah lega, bisa diajak ngomong, ataupun toh nanti dan toh nantinya pun mungkin dia akan menyesali. Tapi kalau saya hentikan sekejap, malah itu akan membuat dia semakin naik pitam. Ya sudahlah, biarlah ini menjadi waktunya dia. Kita bisa mengambil sikap demikian. Itu dalam kondisi, saya pikir tidak dalam semua kondisi ya. Dalam kondisi tertentu saya pikir kita bisa menghadik. Misalnya contohnya, ini dalam suasana rapat resmi, ya, rapat pleno, rapat perusahaan, rapat apa, yang apalagi live show ya, tayangan langsung di ruang parlemen dan sebagainya ya. Tentunya kita misalnya sebagai pemimpin sidang, ini kan bukan soal saya dengan dia, tapi ini ada anak saya misalnya kalau di keluarga. Ini ada penonton, ada tamu-tamu yang lain. Kita bisa ajak, oke mari silakan kita pergi ke ruang sebelah Pak. Kita ajak Pak di sini. Oh nggak bisa, pokoknya saya mau di sini, ini. Kita bisa minta kalau perlu orang lain, misalnya kita dalam posisi tertentu minta bantuan siapa, bawa orang itu ke tempat yang ada privasi, biarkan dia buang sampah di sana. Jadi ini bukan berarti yang saya sampaikan itu berlaku membabi buta ya, tidak memandang konteks. Dalam konteks itu kita perlu lihat juga, kita bukan hanya peduli dengan orang itu, tapi peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya di hadapan murid-murid sekolah, anak-anak kecil, yang kemudian ini misalnya kita guru, orang itu orang tua murid yang membabi buta. Wah kasihan kan anak-anak bisa trauma kan. Besoknya nggak mau sekolah dia, berhari-hari terbayang-bayang dengan itu. Kita bisa mengambil hikmat, mengambil sikap bahwa orang ini harus dipinggirkan dulu. Boleh dia marah. Bahkan mungkin kamu mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, ya umpatan, karena itu memang nilaimu gitu. Tapi jangan di hadapan dia atau mereka ini. Pak, ayo Pak, mari kita pindah. Bapak, kalau mau ngomong, saya siap dimarahi, saya siap menerima seluruh umpatan Bapak. Tapi jangan di ruangan ini. Ini ada anak-anak. Tidak terhormat untuk marah di sini Pak. Mari, kita pergi Pak, kita pindah. Ayo. Oh nggak bisa nih. Tidak bisa Pak. Saya menghargai amarah Bapak. Saya menghargai tugas Bapak. Saya siap menerima. Tapi saya tidak terima kalau itu disampaikan di kelas ini. Itu cara Bapak sudah keliru. Nah, kita bisa tegas ya, seperti itu. Kembali karena situasi yang begitu kritis. Kita ambil sikap. Kembali, ini kan dilandasi dengan sikap yang memuliakan Allah. Semangat kita bukan semangat ingin membalas, tapi ingin menolong dia, dan juga lingkungan sekitar kita ini juga perlu ditolong. Boleh nggak Pak kalau kita aja yang menghindar begitu? Lari. Iya. Jadi maksud saya, ketika kita sudah berusaha memberikan reaksi yang tadi Bapak jabarkan itu, ternyata tidak terlalu menolong, hasilnya ternyata dia marah lebih meledak. Dan tadi misalnya Bapak kasih contoh, ayo kita ngajak dia ke tempat lain gitu ya. Tapi ini saya lagi membayangkan situasinya, kita sudah berdua dengan dia, tapi dia masih terus membabi buta menyerang. Kadang-kadang ada tahap di mana kita agak sulit bertahan ya Pak. Boleh nggak kita aja menghindar begitu? Oh oke. Sudah berdua begitu ya. Ya itu mungkin masih bisa dilakukan ketika kita merasa kita sudah kesulitan untuk menguasai diri. Daripada kita batu dibalas dengan batu, api dibalas dengan api, kita kalau sudah merasa melampaui batas kesanggupan kita untuk menguasai diri, menahan emosi kita yang mungkin sangat manusiawi, meletup-letup juga, lebih baik kita pergi, tinggalkan. Maaf Pak, saya merasa kok rasanya ini malah membangkitkan situasi yang lebih berat, situasi yang lebih sulit. Karena saya pun juga merasa kayak seperti terus diserang oleh Bapak. Saya enggak, maaf Pak, kalau saya katakan saya enggak tahan dengan ini. Lebih baik kita berhenti dulu Pak. Saya usul kita bertemu besok hari Pak. Besok hari pukul 9 pagi silahkan Bapak datang kembali dan saya siap menerima Bapak. Jadi kita haruskan besok Pak. Jadi itu salah satu kemungkinan ya. Jadi dalam hal ini dan itu kalau perlu kita hadirkan mediator.
Jadi kalau kita merasa kita kesulitan untuk mengelola diri, kita penuh terasa terluka sekali, libatkan pihak ketiga untuk bisa membantu menengahi, memediasi situasi konflik yang kita alami dengan orang tersebut. Bisa demikian diantaranya Pak Indra. Tapi Pak, ketika kita menerima teguran terutama dari pihak yang lebih berotoritas, kan kita sulit Pak bernegosiasi, misal minta kita besok ketemuan Pak untuk membahas lagi. Kan ada kalanya beliau atau orang yang bersangkutan itu cenderung menginginkan kita hanya menerima dan berdiam diri. Bagaimana itu? Nah, dalam hal ini soal negosiasi kita. Negosiasi kita, apakah kita mau bertahan, dan itu berarti jabatan dan posisi kerja kita tetap bertahan, ataukah kita nggak kuat meninggalkan gelanggang dengan tanpa pamit, dan itu berarti kita siap untuk dipecat sesaat itu. Lah itu akhirnya tergantung seberapa harga yang berani kita bayar. Baik Pak. Terakhir Pak, apakah ada perbedaan antara mengkritik, mengomel, sama menegur Pak? Mengkritik, mengomel, dan menegur. Ya, hal-hal itu bisa sama ya. Ini kan soal kata. Kata itu kan bisa memunculkan berbagai cara menafsirkan atau menerjemahkan. Jadi ketiganya itu bisa jadi sama. Bisa jadi. Tapi juga bisa jadi berbeda. Menegur itu kan prinsipnya sebagaimana yang pembahasan kita di sesi yang lain, itu kan menyampaikan kebenaran dengan semangat kasih. Jadi menegur itu bisa tanpa mengomel, dengan tanpa menyakiti orang lain. Itu bisa menegur. Tapi menegur dengan cara gelis juga bisa. Yang identik dengan mengomel itu tadi, buang sampah. Menegur yang benar itu kan tidak membuang sampah. Sampahnya dibuang kepada Tuhan. Dia menegur hanya dengan satu tujuan membangun orang itu, bukan untuk membalas sakit hati kita. Jadi kalau mengkritik pun juga gitu. Mengkritik dalam artian membangun cara yang benar, hati yang sejuk, itu bisa. Tapi mengkritik dengan semangat membuang sampah, membalas dendam, itu juga bisa. Jadi kata-kata tersebut kata-kata yang tergantung cara kita menerjemahkannya. Baik Pak, terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik menerima teguran bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.